semua ya. Oke, gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Ada yang sakit? Apa? Hatinya? Aduh, kalau ngomongin hati, kakak angkat tangan deh. Ngomong hati itu ya sensitif banget karena dekatnya dengan perasaan gitu. Oke, udah pada sarapan semua pada yang pagi hari ini? Udah. Oke, yang di ujung kenapa belum sarapan? Belum. Kenapa belum sarapan? Oh, enggak sempat. Oke. Lain kali sebelum datang ke bimbel itu usahakan deh kalian untuk sarapan terlebih dahulu ya. Biar waktu ketika lagi belajar itu di papan tulis ini gak kebayang seblak, bakso, nasi padang ya. Biar belajarnya lebih fokus. Iya. Jadi kalian harus makan dulu ya. Jangan nanti alasannya kenapa soal belajarnya belum makan gak? Gak mau kakak kayak gitu ya. Oke, adik-adik sekalian, hari ini adalah pertemuan pertama kita ya. Iya, pertemuan pertama kita. Belum pernah ketemu kan sama kakak sebelumnya? Belum ya? Oke, untuk itu kakak ingin perkenalkan diri dulu nih kepada kalian nih adik-adik ya. Kelas berapa sih? Oh, kelas 11. Kelas 11, oke. Oke, hari ini kakak mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama kakak tanggal berapa sih sekarang? Tanggal, coba kakak lihat dulu ya, kakak lupa juga ya, saya lupa tanggal ini. Tanggal 23 Mei ya. Oke, nama kakak itu Pika Wulandari. Oke, nama kakak itu Pika Wulandari. Biasanya kakak itu dipanggil dengan Kak Pika. Jadi kalau kalian nanti siapa tahu kan ketemu di luar kelas atau di jalan, jangan lupa dong sama Kak Pika ya. Oke, ada yang ditanyakan tentang kakak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sekarang kakak pengen kalian deh yang perkenalkan. Oke, coba sekarang dari sini dulu deh. Siapa namanya? Oke, namanya Aurora. Oke, sekarang tulis di bagian selanjutnya. Siapa namanya di sebelah sini? Aurora. Oke. Aurora. Benar kayak gini? Benar ya? Oke. Yang di sebelahnya siapa? Budi. Oke, Budi. Halo Budi. Oke. Oke, di sampingnya siapa? Siapa? Cipa. Oh, Cipa. Oke, Cipa. Oke, kakak udah kenalin namanya. Yang ini tadi Aurora ya, ini Budi, yang ini Cipa. Oke, kakak udah kenal nih. Nanti walaupun kakak lupa, sering lupa juga ya nama kalian, nanti seiring waktu kakak pasti hafal nih nama kalian. Oke, masih semangat ya? Masih. Oke, masih semangat. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, di sini kakak punya kesepakatan kelas nih. Kok punya kesepakatan kelas kak? Oke. Kenapa harus ada kesepakatan kelas? Biar kelas kita itu lebih kondusif saat pembelajaran nanti ya. Jadi kita harus mempunyai kesepakatan kelas. Oke. Belajar dengan kakak itu santai ya. Santai aja kak biasa. Tapi tidak lalai. Kalian belajarnya tidak lalai. Nah, di sini kakak punya kesepakatan, boleh dicatat ya. Siapkan buku kalian, boleh dicatat di buku kalian. Yang pertama, kesepakatan di kelas kakak. Yang pertama itu soal makan. Oke, kalau di jam kakak kalian boleh makan, boleh. Mau makan boleh, tapi jangan nyampah, bener jangan nyampah. Jadi kalian boleh makan tapi jangan nyampah. Oke, itu ya soal makan. Yang kedua, soal penggunaan gadget ya.
Siapa sih yang saat ini yang tidak terlepas dengan gadget ya? Pasti di sini semuanya menggunakan gadget. Tapi kakak harap di jam pelajaran kakak untuk penggunaan gadget ya, itu hanya digunakan saat mengerjakan soal saja ya, atau waktu break nanti. Nah, jadi ketika kakak sedang menjelaskan, tidak ada tuh yang sibuk main handphone atau gadgetnya, scroll TikTok, scroll medsos yang lainnya, pokoknya tidak boleh ya, karena itu akan mengganggu konsentrasi kalian, tidak fokus, kakak juga nggak fokus. Ini anaknya ngapa main gadget terus ya gitu ya. Jadi itu mengenai penggunaan gadget dan tab kalian itu. Nah, yang ketiga yaitu adalah soal ngobrol. Nah, untuk ngobrol nanti tuh ada waktu-waktunya kalian ngobrol. Nah, sedangkan kalau kakak lagi jelasin di depan, kakak harap jangan ada yang mau ngobrol. Kenapa? Kalau ngobrol itu selain mengganggu teman kalian, diri kalian sendiri, itu juga akan mengganggu konsentrasi kakak nih. Wah, ini nih ngobrol banget. Nah, jadi kita harus saling menghargai. Ketika kamu menghargai kakak, kakak juga menghargai kamu. Jadi kita di sini walaupun belajarnya santai, tapi saling menghargai. Jadi untuk mencari ilmu kan? Iya. Oke. Itu tadi ya tentang kesepakatan, udah paham ya? Semoga bisa ditaati bersama ya, agar pembelajaran kita ini lebih kondusif seperti itu. Siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Oke, berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian kelas 11 ya. Oke, kelas 11 ya. Oke, adik-adik sekalian, di sini kita punya pertanyaan nih sama kalian ya. Pernah membuat kue? Pernah. Pernah membuat masakan? Pernah. Tahu resepnya? Kadang tahu, kadang enggak lah. Oke. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu resepnya, gimana tuh? Oh, tanya mama. Oke, anak mama banget ya tanya. Oh enggak ada mama. Oke. Tapi kalau misal nggak tahu masakan, tanya sama mama. Atau sama siapa lagi tanya? Sama Mbak Google. Oh boleh, karena sekarang ini papa Mbak Google ya. Tanya AI. Oke. Terus gimana lagi cara melihat resep kalau misalnya kalian nggak tahu nih, misalnya mau buat rendang, tadi mau buat apa tadi, kue, lihat di YouTube. Oke, ya banyak sekali ya. Kita bisa melihat resep itu dari mana saja. Sekarang di era globalisasi, digitalisasi, kemudahan sangat mudah diakses untuk kalian belajar. Jadi nggak ada lagi nih alasan untuk kalian untuk malas belajar ya sebenarnya. Oke, tadi ngomongin resep ya. Ya ngomongin resep ya. Itu kan ada langkah-langkahnya ya. Kayak buat rendang, buat kue itu pasti ada langkah-langkahnya. Ya. Ngomongin soal langkah-langkah ya. Kakak mau nanya nih di sini. Masih ingat nggak teks yang berkenaan dengan langkah-langkah? Apa? Teks LHO. Wah, kurang tepat. Kalau teks LHO itu tentang pengamatan, bukan langkah-langkah ya. Ayo di sana. Apa Budi? Apa? Teks recon. Belum teks recon ya. Ini tahu? Oke. Apa Aurora? Teks produksi? Teks prosedur. Iya, benar sekali ya. Teks prosedur ini sudah kalian pelajari ya dari SD, SMP. Iya. Teks yang berkenaan dengan langkah-langkah adalah teks prosedur ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Papan tulisnya agak tinggi juga ya. Teks prosedur. Apa tadi teks prosedur? Iya, teks yang berkenaan dengan langkah-langkah. Oke, ini tadi ya. Hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya
prosedur. Yang ketiga itu boleh. Kalau suka itu nanti pada sini 7. Sudah ini. Sudah. Coba ya. Oi, ayo. Fungsi. Nanti mau di. Namun itu kamu kayak biasa. Yang kayak kalinya itu sebenarnya aku adonin gitu. Cuma ada beda ukuran. Nah, ini juga. Apa sih? Ini mana jauh? Makan ulang gula. Yang itu video itu. Sama orang itu tidak nasi goreng. Ya, udah buka belum? Udah buka kembali. sebentar ya. Ini kita masih batasan waktu ya. Sama ya. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Semangat berkegiatan sebenarnya jadi kasih roti sama. Tapi ada apa? Berarti kok kita lebaran terus lagi? Iya. Saya masak kan ini kambing. Satu lebaran. Belum selesai. Iya. Kalian semangatnya ada lebaran, berarti masuk lagi gitu. Oke, ini ya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini itu ada yang pertama, nanti kita akan belajar tentang teks prosedur, tujuan dari teks prosedur, terus ciri-ciri dari teks prosedur, nanti juga ada jenis-jenisnya dan ada struktur teks prosedur. Dan yang terakhir itu nanti kalian akan disuruh untuk membuat teks prosedur. Apa? Coba? Belum mulai jelas susah. Nanti kita belajar dulu ya. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari teks prosedur ya. Apa tadi teks prosedur? Iya, adalah teks yang berisi langkah-langkah ya.
Ya, itu tadi ya, teks prosedur tadi adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Ya, bisa cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Paham ya semua untuk pengertian? Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Oke. Pengertian sudah, sekarang ke tujuan. Apa sih tujuan dari teks prosedur itu ya? Tujuan dari teks prosedur. Apa tujuan dari teks prosedur ya? Oke, jadi tujuan dari teks prosedur ini adalah Kirim ke private chat masing-masing ya. Jangan dia simpan kalau nggak punya biasa. Udah kirim aja masing-masing. Apa yang akan kemarin kirim ke grup? Tinggal kamu lah, lagi dulunya. Woi, mana sudah? Pak, udah buka kalau? Oke, jadi nomor 1 sesuai yang isi itu kan sudah beda. Bedanya yang pertama kita menanyakan tentang sistem imun ya. Sistem imun itu adalah sistem yang berkaitan dengan pertahanan. Ya, melawan apa? Melawan saluran namanya apa? Nah, ini tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberi instruksi atau panduan rinci kepada pembaca untuk melakukan suatu melalui langkah-langkah yang diberikan. Jadi kita itu teks prosedur itu adalah untuk memberikan panduan kepada pembaca ya. Panduan apa? Instruksi yang gimana? Instruksi yang benar. Dari seseorang itu yang tidak tahu, tidak mengerti menjadi tahu dan benar mengerti. Oke, sampai tujuan ada pertanyaan? Enggak, ya. Oke, kita lanjut sekarang ke ciri-ciri teks prosedur ya. Ciri-ciri teks prosedur. Ada yang tahu ciri-ciri teks prosedur? Oke, belum ya. Padahal dari kelas 6 ya belajar teks prosedur, terus kelas 7 udah belajar, masa lupa? Oh, udah lama kan? Gak belajar udah berapa tahun? Oke, Kak terima alasan kamu ya. Oke, nah sekarang di sini kita akan pelajari apa ya itu ciri-ciri teks prosedur. Gimana sih ciri-cirinya yang menentukan kalau ini teks prosedur itu teks prosedur atau bukan? Oke, yang pertama itu ciri-ciri dari teks prosedur ya. Yang pertama itu dia pasti terdapat langkah. Nah, jadi ciri-ciri yang pertama untuk ini nih teks prosedur atau bukan? Ya pasti ya, namanya juga teks langkah-langkah ya. Yang pertama itu adalah langkah-langkah. Oke, ya paham ya? Nah yang kedua itu ada ciri-ciri dari teks prosedur itu terdapat kata kerja aktif. Ada yang tahu apa itu kata kerja aktif? Belum belajar, beneran? Beneran belum belajar atau lupa? Oke, lupa. Oke, di sini di bahasa Indonesia itu ada namanya kata kerja aktif.
dengan imbuhan me atau ber. Nah, contohnya kayak gini nih. Memotong, memasak. Nah, itu merupakan ciri-ciri kata kerja aktif. Kenapa kata kerja aktif? Karena dia diawali dengan imbuhan me, ya. Nah, itu untuk kata kerja aktif itu yang katanya yang diawali dengan imbuhan me atau ber. Oke, lanjut ya. Ciri-ciri yang ketiga dari text prosedur itu ada imperatif. Berarti tahu apa sih Budi? Iya, kata kerja perintah ya. Kata kerja perintah. Nah, jadi di teks prosedur itu ada yang namanya kata kerja imperatif atau perintah. Masih ingat nggak kalau di kata kerja imperatif itu dia menggunakan apa? Ciri-ciri dari kata kerja imperatif. Apa? Oh iya benar. Apa tadi Syifa? Menggunakan partikel lah. Iya betul. Jadi kata kerja imperatif itu biasanya diakhiri dengan menggunakan partikel lah ya. Yang kayak gimana tuh Kak? Yang kayak gini loh. Aduh, jatuh ya cuy. Contohnya tuanglah. Nah, yang ada kata-katanya di belakang ini itu merupakan kata kerja imperatif. Nah, biasanya di teks prosedur itu ada kata imperatifnya. Tuanglah redak sedikit, ya kan? Masukkanlah garam. Itu merupakan kata imperatif. Nah, itu ciri-ciri. Dari ketiga ciri-ciri ini ada pertanyaan? Udah, aman ya? Oke, lanjut. Nah, kalau lanjut coba kita lihat. Lanjut. Oke. Selanjutnya kita ke ciri-ciri yang ke 1, 2, 3 ada yang keempat ya. Nah, yang keempat itu ada kalau IGR, ya IGR. Nah, kalau kita bahas dari masakan proyek awal itu diinisiasi oleh IGR. Kalau GE, alergi. Ada di sini yang alergi siput. Alergi siput. Kalau alergi siput yang mana ya? Yang keempat itu ada ciri-ciri dari teks prosedur. Terdapat keterangan dalam panduan yang diberikan. Misalnya ini ya keterangannya. Saya kayak masukkan darah misalnya. Kalau tubuhnya yang memang terlalu sensitif, itu bisa sesak nafas, paru-paru itu bisa. Tapi orang itu masuk. Keterangannya misalkan di panduan itu disuruh untuk memasukkan garam. Jadi di sini ada keterangannya apa? Kayak gini nih, misalnya keterangannya yang dimasukkan untuk masukin garam itu ada keterangan 2 sendok. Jadi jangan sampai 5 sendok. 5 sendok gimana? Ya kasinan, walaupun katanya ada yang bilang hidup itu tanpa garam itu kayak kurang sedap. Tapi juga kalau kebanyakan juga asinan juga nggak sedap juga gitu ya. Jadi harus sesuai. Itu ini contoh dari keterangan.
Masukkan garam sebanyak 2 cm. Jadi ada keterangan untuk memasukkan garam itu berapa. Itu maksudnya ada keterangan dalam kandungan diberikan. Ini kan? Udah aman ya. Nah selanjutnya ciri-ciri yang kelima itu ada Nah, itu ALW. ALW ini adalah semua benda. Nah, untuk yang kelima itu terdapat larangan atau saran mengenai panduan diberikan. Contohnya kayak gimana Kak? Misalnya ini. Nah, ini ada contohnya nih, kayak terdapat larangan atau saran mengenai panduan yang diberikan. Contohnya kayak penggunaan ada ya sekarang kayak skincare apa lagi nih? Ya make up lah ya untuk cewek-cewek, untuk Shiva dan Chandra orang pasti tahu lah ya. Nah itu kan dalam penggunaan skincare itu kan ada bahan-bahannya ya. Kita nggak tahu apakah bahannya ini baik untuk kulit anak kecil atau enggak. Jadi salah satunya ini biasanya ada larangan atau saran kayak gini, dari anak di bawah umur 5 tahun. Kenapa? Ya mungkin produk untuk skincare atau makeup itu tidak cocok dengan kulit anak-anak gitu. Makanya kemarin tuh ada sih kalau kalian lihat di TikTok itu si Jule ya. Si Jule ini memang berulah sekali ya. Udah selingkuh lah. Yang ngomongin gosip orang ya. Nah, si Jule itu dia ada makain kayak listrik anaknya. Nah, itu kan banyak mendapatkan kecaman dari netizen. Kenapa? Karena produk yang dipakai itu bukan untuk anak-anak. Nanti bisa apa? Misal kulitnya iritasi atau sebagainya. Jadi makanya di dalam teks tersebut itu terdapat larangan atau saran mengenai panduan yang diberikan. Gitu. Sampai sini paham? Paham. Boleh sambil dicatat ya. Oke. Nah untuk ciri-ciri yang terakhir dari teks prosedur itu ada terdapat kondisi tahu ya? Iya. Kondisi itu kata hubung. Bisa memicu produksi dia nanti akan mengeluarkan zat tertentu yang melepaskan sel emas, melepaskan histamin. Tapi reaksinya bisa gatal, bisa bengkak. Angka yang satu dengan angka yang lain. Contoh konjungsinya kayak gimana Kak? Ini loh. Selanjutnya kemudian setelah itu dan lain
bangku jauhnya ke sini. Dia nggak atau gimana? Oh, di antara, nggak boleh bawa motor. Oh, aku di antara ya. Juga sering Oke, boleh dilanjutkan dulu. Kita break 5 menit ya. Silakan catat materi kita di PowerPoint dulu ya. Walaupun udah dikasih ya materinya, boleh deh dicoba ya. Oke, kasih waktu 5 menit ya. Kakak kasih waktu 5 menit ya. Kita break, nanti kita lanjut dulu ya. Cukup nggak 5 menit? Cukup ya? Atau kebanyakan? 2 menit? Nah, oke, 5 menit ya. Kalau alergi sudah dia mungkin alergi tapi bukan masker. Dia memang tubuh dia alergi. Ada orang tidak ada alergi makan siput, tapi orang tua alergi makan siput. Bapak ibu, Kalau ada yang ditanyakan boleh ya, ditanyakan ya. Jangan malu-malu. Oke. Jangan malu-malu ya. Boleh. Tanya aja, jangan takut. Ya, silakan. Hari aja. Dari dulu katanya apa? Santai tapi tidak lama. Oke. Jangan takut. Kalau mau tanya silakan ditanya. Ya, oke. Mulai 5 menit tadi ya. Masih ada 4 menit lagi nih. Inilah yang akan memicu reaksi ada yang pernah mau data ini? Kalian ini ya udah UAS belum? UAS SAS. Udah belum? Jangan berlebihan ya. Oke, kalau di sekolah orang udah. Kalau yang Budi sama Sipa belum. Kalian harus sekolah kan berdua ini? Masa sekolah. Oke, boleh ya. Bentar lagi nih, berapa nih nilai semester kalian? Kalian apa lagi? Berapa ya? Siapa tahu nanti bagi rapor semester 2 ini dapat juara ya. Ya semangat dong. Yeay, 2 menit lagi ya waktu istirahatnya. Jadi kalau ada itu berarti ada A. Banyak nggak tugas dari sekolah? Banyak. Beda. Ada tugas praktek? Belum ya, biasanya harus 12. Kalau mendarat kan gimana? Oke, 1 menit lagi ya kita tunggu ya kak. Boleh deh kalian minum. Mau mana? Enggak. Dan kalian boleh bawa makan tapi jangan yang banyak ya. Harus ingat dari kesepakatan dari orang ini ya. Iya, betul sekali. Boleh makan, yang mau makan gitu. Oke, udah ini ya. Udah 5 menit nih. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Ini sudah dicatat? Yang 2 menit sudah dicatat? Oke. Kakak izin hapus ya. Udah ya. Kita lanjut. Kita mau lanjut ini nih ke materi selanjutnya. Udah? Udah dicatat? Ya, oke. Kakak izin hapus ya. Ya kalau soalnya bikinan ada ya kalau belakang Oke, sekarang kita masuk ke struktur. Nah, sebelum ke struktur ini ada jenis-jenis teks prosedur. Apa aja sih jenis-jenis dari teks prosedur gitu ya? Oke, kita masuk dulu.
masuk ke jenis-jenis teks prosedur. Nah, untuk jenis-jenis teks prosedur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada teks prosedur. Pertama itu ada teks prosedur sederhana. Dan tahu apa itu teks prosedur sederhana? Oke. Jadi untuk teks prosedur sederhana adalah yang tiga itu untuk uji nanti reaksinya positif atau negatif. Nah, untuk jenis teks prosedur pertama itu ada namanya teks prosedur sederhana ya. Nah, jadi teks prosedur sederhana ini dia hanya terdiri dari 1 sampai 3 langkah saja. Jadi langkahnya hanya sedikit. Kalau teks prosedur sederhana, dan itu contohnya, wah, kalau contoh dari masak instan itu ada 4 ya. Oke, kalau instan pernah deh. Cara masak air ya. Ada contoh teks prosedur sederhana itu adalah cara masak air ya. Ambil airnya, terus udah ambil airnya, masak, udah masak dibatiin. Nah, itu namanya teks sederhana yang langkahnya cuma sedikit. Tuh ya, tadi tanya tentang teks sederhana aman? Aman. Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya teks prosedur kompleks. Yang langkah-langkahnya itu ada bahannya. Ada yang bisa kasih contoh? Cara membuat KTP. Oke, yang pertama itu ada contohnya cara membuat KTP. Ada lagi? Cara membuat, oh ya, cara membuat SIM. Dan lain-lain. Kalau langkahnya banyak dia termasuk teks prosedur kompleks. Kalau dia sedikit termasuk teks prosedur sederhana. Itu ya. Oke, paham dari ini? Ada yang nanya? Ya, aman. Kita lanjut ya. Ini jenis teks prosedur yang terakhir itu ada yang namanya teks
yaitu adalah teks prosedur yang langkah atau tahapannya itu boleh dibolak-balik atau boleh nggak sesuai urutan gitu. Iya, yang tadi katanya ini teks prosedur harus kelihatan. Teks prosedur protokol ini bisa kok ditulis teks prosedur kompleks ya? Teks prosedur protokol salah. Teks prosedur protokol. Typo. Sabar, typo betul. Kalau aja itunya. Oke, yang tadi itu teks prosedur protokol yang langkah atau tahapannya itu bisa dibolak balik gitu. Contohnya apa? Ada yang tahu? Iya. Contohnya itu ada cara buat apa tadi? Instan ya. Bisa diulang-ulang langkahnya? Itu termasuk teks prosedur protokol. Kalau langkahnya atau tahapannya itu bisa dibolak-balik, itu namanya teks prosedur protokol. Kayak cara membuat mie instan. Boleh nih, kalau mau ngapain ya? Ngaduk bumbunya dulu, yang bumbunya boleh. Atau yang pertama mau rebus mie-nya dulu boleh. Tapi itu teks prosedur protokol. Yang langkahnya itu bisa dibolak-balik. Walaupun dibolak-balik, tujuannya sama, yaitu akhirnya jadi mie instan. Paham? Habis ini? Oke. Boleh catat dulu deh. Udah? Udah selesai? Oke, sekarang kita masuk ke struktur dari teks prosedur ya. Udah tahu tentang struktur teks prosedur? Belum? Belum. Oke. Kita masuk ke struktur ya. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 4 yang standar sekali. Poin 10. Kalian tahu ya ICC itu kan? Yang poin 10 gitu. Kalau kamu salah minus 5 kalau benar. Udah lah, di sini kakak adil ya sama kalian. Kita masuk ke struktur teks prosedur. Yang pertama itu struktur yang pertama itu ada yang namanya judul. Ya, pertama judul. Ya, tahu lah judulnya apa yang kita mau lakukan. Misalkan cara membuat apa yang kita ingin lakukan. Kita mau buat langkah-langkah apa, harus ada judul yang pertama. Nah, terus yang kedua ada yang tahu tentang struktur teks ya? Nggak, lupa semua ya pelajaran yang udah dipelajari. Berarti kalian ilmu mental nih. Ilmu mental itu yang ketika masuk dia langsung mental gitu, langsung ke kanan mau ke kiri gitu ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya struktur dari teks prosedur itu ada yang namanya tujuan. Nah, tujuan ini apa sih isi tujuan Kak? Biasanya tujuan ini adalah tapi begitu ini sudah lahir, nanti itu kamu akan melakukan sesuatu pada tubuhnya. Pas pengecekan dia bukan plus atau bukan positif, misalkan ini dia akan menganggap ini keedasi. Makanya itu kan yang ingin dicapai dari langkah-langkah atau panduan yang diberikan nanti.
membuat ayam misalnya. Terus juga ada biasanya di paragraf pertama dari teks prosedur itu dijelaskan. Saya gini nih contohnya. Cuma kalau pada kakak sini Ayam geprek dulunya yang banyak dihasilkan dari orang-orang yang besar pendidikannya bagus, kalian yang biasanya di mana? Adalah orang Indonesia. Kalau mereka sih mau ya, karena mereka itu budaya. Tapi kalau kata saya apa ya? Orang miskin pengen punya tapi maksudnya gini ya, orang miskin berarti punya anak banyak itu maksudnya, karena nanti takutnya orang tuanya nggak bisa ngasih kebutuhan dengan ininya, malah nanti anak itu jadi beban masyarakat. Nomor 3 apa ya? Nomor 4. Nah itu kan ada semua 3 jika versus ya, jika ada tiga hal yang plus, jika tidak ada kami, ibu beresiko hamil yang berapa, dan jika dari karakter beresiko eritroblastoses spinalis. Dan eritroblastoses spinalis artinya apa? Adalah ibu yang akan memakan sel darah anaknya yang akan mengakibatkan anaknya meninggal. Kalau yang mau masuk ke sekarang katalis seperti ini. Nah, ini nih salah satu contoh dari paragraf pertama mengenai tujuan dari teks prosedur ya. Ayam geprek adalah makanan yang digemari oleh banyak orang. Namun masih banyak sebagian orang yang tidak tahu tentang cara membuat ayam geprek yang crispy itu bagaimana. Nah, ini merupakan tujuan. Berarti bagaimana ya? Wah, itu udah asing nih, musuh ini. Bagaimana langkah membuat ayam geprek yang crispy? Ini merupakan kalau ini berbentuk Y, yang buat proses Y. Cara kerjanya gimana mekanismenya? Antibody dia itu kerjanya spesifiknya. Misalkan dia cek, oh ini bukan bentuk kayak aku nih, berarti ini adalah Ya. berarti itu adalah Crispy. Kemudian nomor 5, sel memori sesuai dengan namanya. Memori itu berarti mengingat ya. Maksudnya gimana? Itu adalah sebuah memori yang berhubungan dengan mengingat. Jadi saat kamu pernah kena virus COVID gitu ya. Artinya itu COVID itu sama dalam kalian, sama kalian. Nah, ini merupakan bagian dari tujuan ya. Salah satu contoh tujuan biasanya dia ada di paragraf pertama teks prosedur. Ayam geprek adalah makanan yang digemari oleh banyak orang. Namun masih banyak sebagian orang yang tidak tahu tentang cara membuat ayam geprek yang crispy itu bagaimana. Bagaimana langkah membuat ayam geprek crispy? Ayo ikuti langkah-langkah berikut ini. Ini merupakan contoh dari tujuan ya, struktur dari teks prosedur. Paham ya. Oke, sekarang kita ke struktur teks prosedur selanjutnya. Ini sudah tadi ya, Pak izin hapus ya. Yang ketiga itu ada Nah, yang ketiga struktur dari teks prosedur itu ada namanya material. Apa itu material? Material di teks prosedur itu ada yang namanya alat dan bahan. Misalnya tadi kayak pengen mau buat mie instan. Pengen buat mie instan misalnya apa aja sih alat dan bahannya ya? Alat dan bahannya
spatula ya. Ada lagi? Apa tuh namanya? Saringan ya, biar ini mie-nya nggak kemana-mana, ada saringan. Lagi? Panci, spatula, saringan. Udah. Kompor nggak dipakai? Dipakai apa masaknya? Oh, pakai kompor ya. Ya juga ada namanya kompor. Pastikan kompornya itu ada gasnya biar bisa masak. Tapi walaupun ada kompornya, nggak ada gasnya juga nggak bisa. Kalau pakai di kompor manual bisa tuh pakai di minyak cabai dominan yang berarti ya. Oke, selanjutnya lagi cukup buat panci, spatula, saringan, kompor ada lagi? Cukup ya. Oke, sekarang bahan baca bahannya. Mie boleh ya, karena kita mau masak mie instan harus ada dulu mie instannya gitu ya. Instannya terus apa lagi? Boleh ditambahkan ya, ada telur, kalau yang suka telur ya. Terus ada apa lagi? Ditambah sayur-sayuran. Ini kayaknya mau buat seblak nih ya. Sayuran. Boleh. Ada lagi? Mie instan telur sayuran atau pakai topping lah. Topping seafood boleh ya. Topping sesuai selera kalian lah. Topping ada apa misalnya? Ada sosis di rumah, masuk sosis yang boleh di misalnya. Ada lagi misalnya ada seafood ya, ada dumpling ya, boleh ditambahin. Jadi nggak mie instan aja nih, seblak kalian buat. Oke, itu untuk bagian material ya, paham ya? Oke, itu di struktur ketiga dari teks prosedur. Terus di struktur selanjutnya kita ada yang namanya langkah-langkah. Ya, struktur yang selanjutnya. Nah, karena tes prosedur ini tentang langkah-langkah, ya pasti struktur yang keempat itu langkah-langkah. Langkah apa? Langkah-langkah. Jadi misalnya langkah-langkah mie untuk mie instan ya, berarti berisi langkah-langkah membuat mie instan. Boleh juga mengeluarkan minyak ya, sebumnya. Kenapa mengeluarkan minyak? Kok minyak? Ya kalau berlebih bisa berberapa, tapi untuk kadar-kadar tertentu minyak kulit ini adalah untuk menjaga kelembapan. Nomor 7, alergi. Oke, mekanisme alergi. Mekanisme alergi ini gimana? Nah, itu di bagian keempat langkah-langkah kepanduan untuk melakukan aktivitas ya. Misalnya tadi kayak mie instan, berarti langkah-langkahnya berisi tentang langkah-langkah membuat mie instan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Enggak, aman ya? Oke, sekarang kita lanjut ke struktur yang terakhir. Ini boleh ada atau enggak nih ya. Di struktur ini kita ada bagian penugasan ulang. Nah, di bagian penugasan ulang ini itu berisi tentang langkah-langkah yang diberikan ya. Ini untuk penugasan ulang di bagian dari prosedur ini boleh ada, boleh juga enggak ya. Jadi dia bukan berubah mana sih. Nah, contohnya kayak gini nih untuk penugasan ulang. Silakan dinikmati. Silahkan
nanti misalnya kayak tadi kita membuat teks prosedur mengenai instan, boleh di bagian penjelasan awal kita berikan kayak kepada pembaca itu silakan dinikmati, berarti sudah selesai gitu. Paham tentang dari sana? Paham? Oke, itu ya mengenai struktur dari teks prosedur ya. Jadi nih, perhatikan nih, ketika kalian ingin membuat teks prosedur, perhatikan strukturnya. Oke, kita break lagi ya, break berapa nih? 2 menit? 2 menit kah? Ntar kita lihat jamnya dulu. Oke, boleh ya. Karena waktunya sedikit lagi kayaknya nggak salah ya, kita break ya. Masih semangat kan? Masih ya, masih semangat. Oke, boleh dicatat dulu. Boleh dicatat dulu strukturnya. Oke, sudah dicatat? Nah sekarang waktu 5 menit lagi ya. Waktu 5 menit lagi, boleh deh. Sekarang kita cara membuat teks prosedur ya. Karena kakak kasih tugas sama kalian. Karena kita sudah mempelajari tentang teks prosedur, sekarang kakak pengen kalian membuat teks prosedur. Bebas deh. Teks prosedur apa yang kalian ketahui. Misalnya kalian hobi makan sebelah, buat teks prosedur tentang sebelah. Hobinya kamu apa? Beli. Biasanya cowok ini hobinya futsal. Boleh buat teks prosedur mengenai cara bermain futsal itu gimana. Kamu Syifa tadi hobinya apa tadi? Mendaki dulu. boleh buat. Pokoknya sesuai kegemaran kalian, sesuai hobi dan kesukaan kalian ya. Biar kalian lebih enak membuat teks prosedur. Kasih waktu, kakak kasih waktu 5 menit ya. Oke, cukup? Atau terlalu lama? Ya kalian 1 menit aja cukup. Nggak ya 5 menit ya. Boleh. Boleh ya, silakan buat teks prosedurnya yang kalian ketahui. Kemudian nanti next pertemuan kayaknya kita minggu depan baru ya mulai kuis atau mulai games, karena kayaknya hari ini nggak sempat ya games ya. Nah, kita sekarang itu ada yang namanya Oke, 3 menit lagi. Yuk dikerjain ya sesuai hobi kalian ya, sesuai hobi kalian. Jadi jangan bingung. Jadi yang selesai duluan nanti dapat bintang ya, dapat bintang atau poin 10 ya. Jadi hari ini kemudian nanti next pasti apa? Hadiah. Nah itu rahasianya nanti kepada dia kalau poinnya udah banyak dapat keuntungan ya. Oke 2 menit lagi ya waktunya ya. Nah, kalau yang terpilih gimana? Kalau sistem tahap ini adalah sistem yang merupakan Udah? panjang Oke, kita tunggu ya 2 menit lagi. sistem sistem secara besar berarti kan ada otak dan tujuan. Nah, otak ada bagian ini. Kalau besar di sini namanya apa? 1 menit lagi ya. Udah? Udah sampai? Udah? Oke. Boleh ini ya. Dikirimkan coba ke WA nih yang sudah. Ini ya. Oke. Siapa nih yang udah kirim tadi? Udah? Si Syifa nih yang duluan ngirim ya. Ampun, hebat banget. Udah? Gimana? Ada yang sisa? Udah? Enggak ya? Aman? Oke. Ya, gitu lah ya tentang tes prosedur. Oke tadi karena kakak lihat di WA yang pertama mengirim itu Syifa, jadi Syifa kamu dapat 10 poin ya di Syifa ya. Bintang 1 ini 10 poin. Oke, mulai kalau mau. Oke,
teks prosedur dan sudah membuat teks prosedur. Kayak mau lagi sama aja kan ya. Oke, ada yang bisa simpulkan? Malu, oke, karena kalian pertemuan pertama ini biasa ya, malu-malu ya. Kalau udah lama nanti malu-maluin. Oke, tapi ada udah tahu kan tadi ya, paham ya? Oke, di sini kata aja deh yang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, hari ini kita tadi itu mempelajari tentang teks prosedur. Ya, prosedur tadi adalah teks yang berisi langkah-langkah ya benar. Terus tujuan dari teks prosedur tadi apa? Memberikan instruksi atau panduan kepada pembaca. Terus untuk ciri-ciri teks prosedur. Oh iya, untuk ciri-ciri teks prosedur ini tadi kakak lupa ya. Kan ada banyak tadi ada 6 ya. Izin hapus ya. Udah ya dicatat tadi ya. Oke, izin hapus ya. Untuk ciri-ciri teks prosedur itu ada banyak ya. Kakak punya singkatannya nih. Biar kalian ingat mengenai ciri-ciri dari teks prosedur. Pak singkat dengan ini ya. Di fungsi-fungsinya tadi ini ya. Nah, jadi apa ada apa ini ya. Kemudian nomor dulu kita gambar apa? Neuron ya. Gambar neuron. Itu kita ada belajar tentang ciri-ciri ya. Biar kalian ingat itu ciri-ciri teks prosedur itu kakak singkat dengan kalimat ini. Langkah aktif, perintah keterangan, larangan, saran, dan konjungsi. Langkah aktif, perintah keterangan, larangan, saran, dan konjungsi ya. Langkah, terdapat langkah aktif, terdapat kata kerja aktif, perintah, terdapat kata kerja lain, terus keterangan, terdapat keterangan dalam panduan atau langkah. Terus larangan, terdapat larangan atau saran mengenai panduan yang diberikan. Terus konjungsi, terdapat konjungsi ya atau kata hubung untuk menghubungkan langkah sebelumnya ke langkah selanjutnya gitu ya. Itu mulai ciri-ciri. Terus kita belajar apa lagi nih? Ya, ada jenis-jenis teks prosedur. Ada berapa jenis teks prosedur? Ada teks prosedur kompleks. Yang pertama tadi kita urutkan. Iya, yang sederhana. Terus yang kedua baru kompleks, yang ketiga protokol. Benar. Itu ya jenis-jenis dari teks prosedur. Terus strukturnya. Ya, ada judul, tujuan, yang ketiga material, alat dan bahan, yang keempat ada apa? Ada langkah-langkah di sini ya. Yang kelima penegasan ulang. Boleh ada, boleh tidak ya, gitu ya. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya sama kalian mengenai materi teks prosedur ya gitu ya. Oke, sampai di sini nggak ada pertanyaan ya? Enggak?